كن شفيعا يا حبيبي يوم حشر واجتماع ربنا صل على من هل في خير البقاء طلع البدر علينا بثنيات الوداع وجب السرور علينا مدى لله دا طلع البدر علينا بثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدى لله دا ربنا صل على من هل في خير البقاء ربنا صل على من هل في خير البقاء فاصبر الستر علينا واكفنا شر النزاع طلع البدر علينا بثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدى لله دا طلع البدر علينا بثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدى لله دا اللهم صل على سيدنا محمد. Terima kasih untuk kepada tim hadrah dan ada sedikit terima kasih kepada seluruh jamaah yang telah menyumbangkan sedekahnya untuk pembangunan Majlis Taklim Asy-Syururqui yang dipimpin oleh Hadratus Syekh Habib Helmi bin Ali As-Segaf. Sebelum menincak acara selanjutnya, dimohon kepada semua jamaah untuk lebih hikmahnya diharap tenang, jangan ada yang ngobrol, jangan ada yang sambil merokok, diharap tenang. Jamaah rahimakumullah, untuk meningkat pada acara yang kelima, yaitu acara tausiah agama, tibalah saatnya pada acara yang dinanti-nanti, yaitu acara inti, yang mana acara inti ini yang akan dibawakan oleh Hadratus Syekh Al-Habib Abdullah Rifki Al-Idrus yang dari Kuningan. Al-waktu wal makan tafadhal bil hurmah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, diberkahkan kehidupannya fi dini wa dunya wal akhirah, dan insyaallah mudah-mudahan kehadiran beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim tak lupa kami sampaikan kepada jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah atau yang mewakilinya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, diberkahkan kehidupannya fi dini wa dunya wal akhirah, dan insyaallah jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal. Dan wabil khusus kepada akhina al-mahbub, akhina al-barakah, al-ustaz Ammu selaku pimpinan majlis Nurul Islah
InsyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya fi dini wa dunya wal akhirah, diberikan keberkahan di dalam ilmunya, untuk senantiasa diberikan kesabaran untuk mendidik kita semua, amin ya rabbal. Dan wabil khusus kepada para zuriyah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sebelah kanan saya adalah Habib Saleh Al-Haddad, Al-Habib Hilmi bin Ali Al-Saggaf, Al-Habib Hasan Al-Attas, Al-Habib Alwi Al-Attas. Masih banyak para habaib yang alhamdulillah di hari ini kita duduk bersama-sama para zuriyah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan mata kita tidak diharamkan untuk memandang kakeknya, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, fahamdan li rabbin hasana bi Muhammadin wa an qadana min zulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idni wa katnadana labbaika ya man dallana wa hadana labbaik ya Rasulullah labbaik ya Nurullah labbaik ya Habiballah. Limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini Allah masih izinkan kita duduk bersama-sama. Yang pertama mengharap ridha Allah, yang kedua kita mengharapkan syafaat Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan tidak keluar kita dari majlis yang mulia ini melainkan semua dosa kita diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta semua diijabah oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah, salam ta'zim tak lupa kami sampaikan kepada kawan-kawan dari LMPI dan ormas-ormas yang lainnya, wabil khusus kepada seluruh jajaran panitia penyelenggara Isra wal Mi'raj Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah mudah-mudahan diberikan keistiqamahan oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah, di dalam safari dakwah saya khususnya untuk di wilayah Kerawang hari ini malam terakhir. Biasanya kalau udah malam terakhir temanya udah beak, temanya wah, kita tutup aja sama doa ya, boleh nggak? Lah yang ceramah kan gua, ngapa lu yang ngatur? Saya 5 hari di Kerawang, Masya Allah luar biasa. Tiap kali acaranya penuh jamaahnya. Yang perempuan ahli sorga, calon bidadari-bidadari surga, istri-istri soleha, tapi bohong. Yang laki-laki yang rezekinya banyak, suami yang soleh, ahli sorga, itu beneran. Lah iyalah yang ceramah laki, masa saya mau ngejatuhin laki-laki? Coba kalau giliran ustazah yang ceramah, habis kita kaum laki. Ustazah, saya punya masalah sama suami saya tukang mabuk. Gampang, ceraiin aja lah, gampang banget.
Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, saya mau tanya, datang ke sini senang nggak? Gembira nggak? Apa yang buat senang, apa yang buat gembira? Hah? Habib blow on. Bu, apa orang yang hadir di dalam majlis ilmu, yang pertama dosanya pasti diampuni oleh Allah. Yang kedua, barang siapa yang duduk di taman surganya Allah, tidak menutup kemungkinan dia akan duduk di taman surga yang betulnya. Itu yang bikin kita senang. Habib, semua yang di depan sini pasti bakal paeh, betul nggak? Terus ulamanya nggak ada, Habibnya nggak ada, pengajian tutup. Yang namanya seseorang kalau udah cinta, apalagi cinta sama majlis, jangan dilihat orangnya, yang dilihat apa? Ada Rasulnya di situ. Kalau datang ke majlis karena Rasulullah, insya Allah kita dijadikan ummatu khairul umam, sebaik-baiknya umat Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi masing-masing kesini kan punya niatnya macam-macam nih, betul nggak? Allah turunin malaikat nih ke tempat ini nih sekarang nih, Allah lagi ribuan malaikat diturunin ke sini. Begitu saat ditanya, wahai para malaikatku, hambaku sedang berkumpul, apa yang dia inginkan? Lagi ngapain? Lagi menuntut ilmumu ya Allah. Beristighfarlah kepadaku, wahai para malaikat, agar dosa hambaku tersebut diampuni oleh Allah. Malaikat istighfar nih buat kita, dosa kita diampunin sama Allah. Satu malaikat bilang, wahai Allah, sesungguhnya ada satu orang hamba yang duduk di dalam majlis bukan niatnya untuk menuntut ilmu. Bagaimana? Apakah kami harus beristighfar juga kepadamu agar dosanya diampuni? Apa jawaban Allah? Masukkan mereka di dalam golongan orang-orang yang menuntut ilmu. Tuh, makanya hadir ke majlis ilmu nggak bakal rugi. Duduk ke majlis zikir nggak bakal rugi. Orang yang duduk di dalam majlis atau taman surganya Allah, pastinya doanya pasti dikabulin sama Allah. Hidup rumah tangganya bakal dirukunin oleh Allah. Kehidupannya bakal diberkahin lagi sama Allah. Lu mah amin doang, ngajinya kagak. Nabi SAW mengatakan, barang siapa hati seseorang mukmin tidak mendengar ilmu selama 3 hari, hatinya akan keras. Kebayang berapa hari kita nggak dengar taklim, yang kita dengar mah cuman gosip. Betul nggak? Apalagi emak-emak noh. Ketemu teman ada aja yang diomongin. Lu tahu Juleha nggak? No, Leha no baru emas baru no. Ada aja yang diomongin. Bapak-bapak sekarang juga gitu no. Bapak laki sekarang mah mulutnya banyak ngegosipnya. Bukan laki-laki sini, bukan. Sono. Saya tanya, aslinya mana Pak? Rengas Dengklok. Ini masuknya Rengas Dengklok ya? Betul. Gede ternyata Kerawang ya. Ini udah dekat laut ya. Saya takut gue salah ceramah, urusannya gue dicemplungin ke laut ini. Masya Allah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, sekarang kita memasuki di bulan Sya'ban. Nabi SAW menerima firman Allah yang dikatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim. Bisa
Kebayang nggak? Di bulan Sya'ban ini Allah titipkan satu ayat dan mencontohkan kepada hambanya. Allah menurunkan firman-Nya berupa salat, dan tidak ada dalil yang menyatakan bahwa Allah pun salat. Allah menurunkan firman-Nya tentang zakat, dan tidak satu ayat pun yang mengatakan Allah melakukan zakat. Allah di dalam firman-Nya menyerukan untuk menjalankan ibadah haji kepada hamba, dan tidak ada dalil bahwa Allah menjalankan dan melaksanakan haji. Tapi Allah menyerukan kita untuk bersolawat, namun di dalam ayat awalnya Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan, sesungguhnya aku beserta malaikat bersolawat kepada Nabiuna Muhammad, dan sesungguhnya orang-orang yang beriman. Kalau dikatakan orang yang beriman berarti solawat itu wajib. Jika ada ayat yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, berarti hanya khusus untuk orang yang beriman diberikan kewajiban bersolawat kepada Nabiuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Kalau udah paham saya tutup sama doa. Udah paham belum? Dari tadi gue ceramah break-breakan teriak nggak dengar, ada yang nggak paham udah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ternyata solawat ini sangat luar biasa, dapat memengaruhi kehidupan kita. Percaya mau enggak, yang penting kita yakin insya Allah dengan solawat Allah buka segala bentuk kebaikan, insya Allah. Ada yang mengatakan di salah satu kitab saat Isra wal Mi'raj Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah mengizinkan Nabi berjumpa dengan malaikat yang diciptakan, tangannya ribuan, jarinya jutaan. Tangannya, jarinya. Bib, tugasnya apa? Tugas malaikat ini menghitung butiran air hujan dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Kita punya baskom nggak di rumah? Kalau hujan, taruh baskom di depan rumah, hitungin air yang masuk ke dalam baskom. Maaf Bib, saya nggak kurang kerjaan, gak bakal kehitung. Tapi ini malaikat, satu butir yang turun ke bumi gak ada yang luput dari hitungannya. Yang di laut jatuh berapa, yang di dahan berapa, yang di tanah berapa, yang di genteng berapa, semuanya terhitung. Lalu Nabi SAW datang kepadanya, wahai malaikat, betapa sempurna Allah menciptakanmu. Adakah yang engkau tidak mendapatkan keistimewaan yang tidak dapat engkau hitung? Apa jawaban malaikat tersebut? Demi Allah, wahai Rasulullah, jika umatmu berkumpul bersolawat kepadamu, maka sesungguhnya aku tidak dapat menghitung curahan rahmat yang Allah turunkan ke dalam majlis tersebut. Sallu ala Nabi Muhammad. Tadi kita baca salawat, baca nggak? Malaikat lagi bingung ngitungin rahmat yang Allah turunkan. Bib, memang kita butuh rahmat Allah, butuh banget. Apa Bib yang dibutuhkan? Tidak ada seorang pun masuk ke dalam surga kalau bukan karena rahmat dari Allah. Rahmat itu apa sih Bib? Kasih ibu sayang sama bapak, gombal. Bapak sayang sama ibu, nggak kelihatan. Bapaknya kelihatan muka-muka teraniaya, bapak penuh dengan tekanan. Kalau sayangnya seseorang kepada orang lain bisa berubah nggak? Bisa nggak? Apalagi kan perempuan punya perasaan, betul nggak? Yang namanya perempuan itu, Al-Imam Ghazali mengatakan perempuan itu perasaannya ibarat cermin.
Bapak, ini pelajaran buat bapak. Ini laki-lakinya pada kemana sih? Ini perempuan mulu. Hah? Perempuan mau boleh ke depan mah silakan, tapi yang mudaan nggak ada apa? Nenek-nenek mulu. Pak, perasaan perempuan itu diibaratkan bagaimana cermin. Tahu cermin, Pak? Waktu kita beli pertama bagus nggak, Pak? Kalau kita sering elap masih bersih nggak, Pak? Coba itu cermin jatuh, pecah nggak? Bisa nggak kembali sempurna? Bisa, tapi nggak akan sempurna, Bib. Ada cacatnya. Begitupun perasaan wanita, Pak. Yang namanya perasaan wanita itu, Pak, kalau sudah disakitin sama suami atau laki-laki, insya Allah pasti akan memaafkan, tapi nggak akan pernah bisa menghilangkan rasa sakitnya. Betul kan? Sallu ala Nabi Muhammad. Survei membuktikan. Bapak kalau nggak percaya perasaan perempuan bagaikan cermin, coba lihat besok pagi bangun tidur, perempuan yang dilihat apa? Apa? Kaca. Mau mandi, keluar kamar mandi, dandan, pakai kerudung, lagi sarapan ngelihat mejanya ada kacanya, walaupun buruk masih ngaca. Keluar rumah ngelihat jendela, pakai helm, naik motor, PA. Pak, Bapak, kalau lu lagi bawa motor apa bawa mobil, tolong jangan pernah di belakang perempuan yang lagi berkendara, Pak. Kenapa? Karena kalau belok dia doang sama Allah yang tahu. Sen kanan belok kiri, sen kiri belok kanan. Kadang sen dua-dua nyala, dia lempeng. Begitu saya tengok ternyata itu spion nggak pernah ngelihat ke belakang, Pak. Kemana? Kemana? Lihat spion perempuan semuanya bentuknya doa. Dia datengin ke mukanya itu cermin. Begitu saya usut cari tahu kenapa sih perempuan itu nggak pernah mau ngelihat spionnya ke belakang. Ternyata, Pak, perempuan itu nggak akan pernah mau ngelihat masa lalu, yang dia cari masa depannya, Pak. Sallu ala Nabi Muhammad. Senang, bangga. Padahal gue lagi ngegombal. Ibu tadi bilang sayang sama bapak. Bapak sayang sama ibu tadi bilangnya kan. Sayangnya manusia batasan sampai mana sih? Bib, cinta saya, sayang saya nggak pernah terbatas. Pak, kalau ada istri bilang sayang, kamu tahu nggak dalamnya lautan? Cintaku lebih dalam dari lautan yang ada di dunia ini. Bohong. Ibu juga begitu nanti. Kalau ada laki-laki yang bilang sayang, kamu tahu nggak besarnya gunung? Cintaku lebih besar dari gunung yang ada di dunia ini. Gombal. Bib, jujur saya cintanya dalam sama suami sama istri saya. Bohong. Contoh. Bu, bapak mati. Ibu mau nemenin di liang lahat. Tuh kan? Cintaku tidak akan pernah sirna sampai ajal menjemput. Engkau mati, aku pun mati. Allah!
Suami mati, ya Bib, siapa yang mau nemenin di liang lahat? Mendingan gue hitungin warisan. Begitu kan? Bapak juga begitu. Contoh, Pak, Bapak, Ibu mati, lu kok amin loh? Kayaknya modelnya udah pegel banget itu sama bininya. Ibu mati, Bapak mau nemenin di liang lahat. Oh Bib, mendingan cari yang mudaan, kali umurnya panjangan. Karena manusia itu batasan cinta dan kasih sayangnya cuman liang lahat. Jika mereka karena hawa nafsu, maka selesai cuman sampai liang lahat. Tapi mereka jika cintanya karena Allah, akan terbawa cintanya sampai yaumil qiyamah dan dikumpulkan di dalam surganya Allah. Bib, bagaimana taunya? Dalam surat Yasin, hum wa azwajuhum fi dinalil alal araiki lahum fiha fakihatu wa lahum mayat salamun qaula min rabbir. Tuh lihat, Allah kumpulkan yang setiap yang manusia yang berpasangan dengan istri-istrinya dimasukkan ke dalam surga. Kalau cintanya karena Allah, kalau cintanya karena di dalam beribadah, Allah dan Nabi mengajak kita untuk selalu taat ibadah kepada Allah. Agar apa? Agar kita dapat kesempurnaan di dalam surga Allah. Saya tadi pagi ngebahas tentang bisnis yang membawa ke surga. Lu, itu temanya berat. Bisnis yang membawa ke surga. Bisnisnya sama siapa? Ya sama Allah. Bisnis sama bos kita lah percuma. Bisnis sama teman ya dibegal tengah jalan. Betul. Kalau bisnis sama Allah aman, kita senang, nggak pernah susah, nggak ada PHK. Coba bisnis yang bagaimana? Lu ibadah, pahala lu dapetin. Dunia ini perusahaan. Dunia ini perusahaan. Presiden direkturnya adalah Allah. Malaikat adalah manajer, CEO. Itu manajernya tuh malaikat. Apa yang dimaksud dalam hal tersebut? Allah memerintahkan, yang namanya presiden direktur kan bebas memerintahkan setiap apa yang dia inginkan. Bukan berarti Allah nggak mampu, Allah mampu. Tapi kenapa? Disinilah letak kekuasaan Allah, dan Allah adalah zat yang maha besar dan serba yang bisa mengatur kehidupan kita. Jadi jangan khawatir. Kadang kita manusia ini takut aja urusannya. Ya ini kalau gue jalan rezeki gue nggak dapet nih. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kita kalau lewat jalanan warung banyak gak? Banyak gak? Rezekinya siapa yang atur? Kita pernah naik motor, entah pakai mobil, mau beli minuman, entah mau beli apa, begitu udah dekat kelewatan. Pernah? Dapatnya warung yang di depan. Betul? Yang ngegerakin siapa? Allah. Takdirnya siapa yang berbuat? Allah. Bib, takdir itu bisa dirubah gak sih? Bisa. Kalau kita mau ikhtiar, takdir bisa berubah. Contoh, kita punya ibu bapak seorang petani. Saat dia menanam padinya, dia kumpulkan uang sedikit demi sedikit untuk mendidik anaknya menjadi orang yang sukses. Dikuliahin sampai S2. Selesai, ini anak subhanallah karena cerdas, karena pintar, menjadi seseorang yang gajinya besar. Ibu bapak tinggal yang namanya di Kerawang, boro-boro mikirin yang namanya pernah naik mobil kali, apalagi punya Alphard, mungkin apa enggak? Gak bakal dipikir. Tapi anak di sini takdirnya merubah nasib orang tua. Begitu datang anak dengan mobil Alphard, yang namanya orang tua keangkat nggak derajatnya? Itulah namanya takdir bisa dirubah. Yang tadinya petani jadi direktur, yang tadinya petani jadi pemilik perusahaan,
Kenapa? Ini adalah takdir. Jika dia sungguh-sungguh di dalam berikhtiarnya ke hadapan Allah, sisanya semua tawakal kepada Allah. Neng, jangan di situ, ntar kupingnya pecah. Dari tadi dipegangin aja kupingnya, begitu pulang rembes kan nggak enak juga. Terusin nggak nih? Ada aja yang ngeganggu ya. Terus ya, dunia ini apa? Perusahaan. Presiden direkturnya, manajernya, kita sebagai karyawan. Sebagai apa yang kita kerjakan baik, dapat hasil nggak? Dapat hasil nggak? Kerja kita bagus, dapat bonus nggak? Ini perusahaan, kita lagi ngomongin perusahaan. Setiap orang yang kerjanya baik, perusahaannya bagus, dapat omsetnya lebih tinggi, kitanya karyawan dapat bonus. Qiyamul Lail itu bonus, baca Quran itu bonus, puasa bonus, berbuat baik bonus, jalin silaturahmi bonus, senyum bonusnya banyak kalau mau. Setiap apa yang diberikan, ini tahadusan binikmah. Beb, saya baru terjadi ini tadi sore. Tadi sore ini saya pagi tadi acara di Bandung, saya balik lagi ke Kerawang. Baru tadi sore saya nggak sebut apa musibah saya. Saya lagi terkena musibah di tol. Begitu kena musibah di tol, saya bilang, ada apa ini? Dan alhamdulillah semuanya sehat afiat. Alhamdulillah. Kalau terjadi tadi sesuatu, Habib Hasan maafin tuh, gue nggak dateng ini. Mobil saya kesenggol di tol, kencangnya 160. Alhamdulillah driver saya bagus bawanya. Kesenggol belakang. Kalau logika manusia pastinya melintir, pastinya muter tuh di tol. Tapi alhamdulillah karena penjagaan Allah, di saat musibah tersebut saya jujur, setiap kali jalan saya nggak pernah berhenti untuk zikir kepada Allah, dan saya serahkan hidup dan mati saya di tangan Allah. Setiap orang yang dilihat sehat belum tentu sehat selamanya. Yang muda belum tentu dia akan matinya nanti tunggu tua. Yang tua belum tentu mati kalau belum ajalnya. Begitu kejadian saya ke pinggir, yang nabrak saya ke pinggir, emosi pasti. Ya dong, manusiawi. Saya nggak turun dari mobil. Sahabat saya yang bawa mobil turun, dia ngobrol. Saya minta SIM sama STNK-nya. Saya lihat orangnya, ya Allah, coba seandainya saya jadi dia. Saya ambil STNK sama SIM-nya, saya kasih. Saya bilang, Denam, tinggal kalau dia perlu kasih nomor telepon, kita kasih rezeki sedikit uang untuk membenerin mobilnya. Dia bilang, jangan, sudah terima kasih banyak Ustadz, terima kasih katanya. Kita jalan, handphone saya bunyi. Saya lihat ada transferan bib gede banget. Begitu saya nengok, la ilaha illallah. Nam, ini tadi kita kena musibah ya Nam. Iya bib, tuh lihat Nam tuh, ada rezeki Allah kasih. Ada dari seseorang ngasih saya 50 juta. Alhamdulillah. Wallahi saya nggak pernah minta, saya nggak pernah ngomong. Saya sampai bilang, Nam, di apa Nam? Ternyata di setiap musibah pasti ada hasil yang terbaik Allah berikan buat kita. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al. Jangan pernah khawatir tatkala seseorang mendapatkan satu ujian, satu musibah, Allah akan memberikan kebahagiaan di dalam hidupnya. Insya. Buat siapa? Orang yang ibadah dong. Terus lu nggak ibadah dapat ujian, PA. Bib, emang beda ujian sama azab? Ya beda dong.
Contoh, yang namanya ujian, kalau kita punya sekolah, betul nggak? Punya seragam, datang ada gurunya, ada kelasnya, ada kurikulumnya, betul nggak? Ada mata pelajarannya. Setiap 6 bulan ada ujian tengah semester. Kalau nilainya bagus, ini adalah tolak ukur saat nanti UAS naik atau turun kelasnya. Ini tergantung bagaimana mid semesternya. Betul? Ini orang yang sekolah, ada uji. Ada orang nggak sekolah, nggak punya seragam, nggak ada kelas, nggak punya guru, dapat ujian. Ada ujiannya? Nggak ada. Sama di dalam kehidupan kita. Kalau kitanya sholat, kita ibadah, kita ngaji, kita dekat sama ulama, berbuat baik, menjadi orang yang berusaha soleh, bertakwa kepada Allah. Saat ada musibah, itu ujian. Kenapa? Karena Allah ingin mengangkat derajat kita. Allah ingin mengangkat tingkatan kita. Ini sholat kagak, mabok iya, main judi. Terus tiba-tiba, Habib saya lagi dapat ujian. Ujian, azab PA. Itu baru dunia, belum akhirat. Salah nggak Ustaz? Betul Pan ya? Ustaz, saya mau tanya, Ustaz kan, Ustaz ya, ngajar kan ya? Ada ujiannya nggak Ustaz? Ada. Corona kemarin ujian nggak? Nih buat ulama semua nih. Ujian, kenapa? Tahlil Allah. Betul kan? Doa talqin nggak ada. Nguberin cuma 4 orang. Tahlil nggak boleh. Berkerumun. Jadwal aing beak. Semuanya cancel. Kenapa? Gara-gara si corona. Saya tanya, corona orang mana? Kerawang katanya. Sembarangan orang Kuningan. Lu nggak ngelihat begini modelnya orang Kuningan? Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, corona itu pelajaran buat kita. Pernah nggak sih kita dapat musibah sampai 2 tahun? Ini virus betah banget. 2 tahun yang kerja di PHK, yang punya usaha bangkrut, yang kerja di luar kota bingung baliknya. Betul kan? Itu pelajaran apa bukan? Pernah seumur hidup, siapa yang di sini umurnya 50 tahun ada? Ada? 60? Pernah nggak ada penyakit yang modelnya begini? Selama hidup 60 tahun ada nggak? Belum pernah, baru kali ini. Tapi sadar nggak? Ternyata ini adalah ujian dari Allah. Berupa apa? Sadar nggak sih? Kita puluhan tahun dikasih rezeki, lupa syukur sama Allah. Cuman dikasih 2 tahun, kayak ikan naik ke daratan, glepak sana glepak sini, kepusingan. Tapi Allah gak seberapa kejam dengan apa yang ada di pikiran kita. 2 tahun yang dibilang rezekinya mandek, kerjaan Allah, sarapan berhenti gak? Makan siang masih, sore nyemil singkong ubi ngopi masih, malam masih makan nasi, tengah malam nyemil indomie. Apaan yang lu pusingin? Allah mah gak sadis. Kalau kita, ya Allah, lupanya sama Allah berkali-kali, tapi Allah gak pernah ngelupain kita. Kebutuhan kita dilengkapin sama Allah. Contoh, ada gak doa yang gak pernah kita minta tapi dikasih sama Allah? Ada gak? Apa contohnya? Saya mau tanya, tadi ibu ada yang 60 tahun ada ya? 70 ada? Pernah nggak doa, ya Allah berikan kami oksigen buat besok? Ada yang minta? Ada? Nggak ada yang minta, tapi Allah kasih nggak?
Coba seandainya kita nggak sholat satu waktu, Allah stop oksigennya sampai sholat berikutnya. Kalau kita sholat, paeh masal kita. Betul? Ditutup oksigen nggak dikasih. Bu, Pak, oksigen ini mahal. Kalau nggak percaya, lu datang sono ke apotik. Bilang, saya mau beli oksigen. Satu tabung oksigen yang kita bawa 18.000 harganya. Itu sekali semprot, berapa kali semprot? 7 kali semprot. Itu oksigen. Ini udah berapa kali kita hirup keluarin, dikali 18.000, insya Allah buat napas doang 12 miliar kita harus ngebuang tiap hari. Mau hitung-hitungan sama Allah? Malu. Cuman dikasih sholat 5 waktu, disuruh ngadep Allah. Kita karyawan hasil kerja, serahin dong kepada pimpinan. Kenapa kita hasil kerja kita pura-pura nggak tahu, tapi gajian maunya tetap bulannya, tanggalnya nggak boleh berubah. Itu manusia bukan? Itulah manusia, maunya tetap nggak berubah. Allah baik sama kita. Ini hari dapat snack nggak? Aqua? Enggak. Snack? Ibu bapak ridho datang nggak dapat apa-apa? Ridho. Ikhlas. Ini cara-cara Allah menitipkan iman kepada kita. Bukan itu tujuannya Habib. Saya datang untuk menuntut ilmu agar saya pulang mendapatkan keberkahan di dalam ilmu. Ini yang namanya, nih jujur demi Allah, ini boleh dicontoh kepada tempat-tempat lain. Nih segini banyak nih. Nih lu kalau nggak percaya nih, no lihat no jamaahnya no. Nggak dikasih air, nggak dikasih makan. Dengan niat datang mau menuntut ilmu, ini yang mesti dicontoh. Kenapa? Karena ini adalah seseorang yang dititipkan iman dan mencari keridhaan Allah yang seutuhnya. Amin. Lu lagi disanjung, aminnya males amat lu. Telat. Yang namanya kita sholat 5 waktu berarti setoran hasil kerja. Setuju? Aqimus shalah inna sholata tanha 'anil fahsya. Dirikan sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan bib. Saya punya tetangga sholat 5 waktu di masjid nyolong ayam. Itu baru mengerjakan, belum mendirikan. Orang yang mendirikan sholat sudah pasti jauh daripada perbuatan kemaksiatan. Paham? Paham? Bib, saya mau sholat, caranya supaya khusyuk bagaimana? Saya mau tanya, di sini ada yang nggak pernah sholat khusyuk? Hah? Belum pernah. Sarua aing juga. Tanda-tanda orang yang sholatnya diterima, yang pastinya khusyuk. Berarti selama ini sholat kita nggak diterima dong, Bib. Salah. Tapi alhamdulillah di dalam sholat wajib terdapat sunnah-sunnah Nabiuna Muhammad. Sesuatu sunnah yang dilakukan sudah pasti akan mendapatkan pahala dan diterima oleh Allah. Saya hakul yakin sholat kita semuanya diterima sama Allah, insya Allah. Coba lihat tuh, Allah baik gak? Nabi baik gak? Kita baik. Sama tetangga aja perhitungan lu. Contoh, ini sebentar lagi kan bulan Ramadan ya. Silaturahminya baik gak? Sama tetangga baik gak? Kalau yang musuhan cepetan minta maaf. Bib, saya nggak salah, bodoh amat, minta maaf. Kenapa? Karena orang yang memaafkan dia jauh lebih sempurna dibanding dia tidak pernah memaafkan. Betul. Emang banyak di sini yang musuh-musuhan? Banyak. Kaget tong.
Sama gue juga. Sampai loncat tuh anak. Bu, maafin ya Bu, lagi ibu betah banget, ntar meleleh kupingnya. Itu nggak keberisikan, nggak kaget nggak? Berarti fokus. Yang kaget nggak fokus, lagi memandang indung saya. Jangan dipandangin, ntar jatuh cinta repot. Maafin, saya sudah ada yang punya. Lah emang bener. Ngapa sih lo? Emang gue nggak boleh laku apa? Udah pada yang gini jomblo-jomblo ngenes. Tiap nembak nggak pernah diterima. Ih, amit. Jadi laki nggak manfaat banget lu. Tapi jujur Neng jangan mau Neng yang begini-begini nih, jangan. Kere. Jangan. Cari yang agak sedikit mapanan dikit gitu, mapan. Kayak model gua gini, kayak model gua. Ngapa sih lo? Anak muda. Ya anak muda. Gue cuman mau ngasih tahu sama lu. Yang namanya perempuan itu yang nggak dilihat tampangnya nggak bakal dilihat, tapi kantongnya. Betul ya? Matre lu. Emang di sini orangnya pada matre ya? Gak matre? Kalau ada perempuan yang gak matre berarti dia gangguan jiwa. Emang bener. Perempuan gak doyan duit, gangguan jiwa. Emang ibu kalau mau masak minta duit gak? Berapa? 15.000. Mau beli apaan lu? Coba lihat. Nih, mau lihat gak kalau perempuan matre? Saya punya duit 100 sama 1 juta, pilih mana? Enggak. Belum tentu dikasih dia milih. Neng, saya nggak pernah bosan buat ngingetin yang pasti pada muda. Neng ada yang umur 17 tahun, ada yang 18 tahun, ada yang 20 tahun. Lu jangan jadi cewek murahan, ngapa? Maaf. Lu mau seneng mau kagak bodo amat. Karena sekarang survei membuktikan paha ayam sama paha perempuan lebih mahal paha ayam. Sallu ala Nabi Muhammad. Betul enggak? Contoh tadi gue lagi lewat, mana pahanya montok. Habib kok ngelihat gimana nggak ngelihat orang adanya di depan mobil. Gue pikiran Bib, dilihat dosa, gak dilihat mau bazir. Neng, jangan nenek-nenek yang jawab. Neng, betul. Kalau kata orang Kerawang mah love is blind. Ngerti itu? Sarua aing tuh. Cinta itu membutakan, Neng. Neng jangan ngelihat laki-laki cuman pakai modal motor nungging, hidung mancung. Jangan dilihat itunya, tapi yang dilihat kesungguhannya. Mati ya? Oh enggak. Kesungguhannya Neng yang dilihat. Kenapa sih perempuan demen banget kalau dikasih bunga? Dikasih bunga, makasih akan kujaga selalu bunga ini.
Aku jaga sebagaimana aku menjaga hatimu untukku. Ada perempuan yang begitu? Ada. Gelo. Masa perempuan cuman dikasih bunga doang senang? Saya mau tanya, yang dikasih orang hidup orang mati? Yang dikasih bunga orang hidup orang mati? Kenapa lu seneng, Neng? Secara nggak langsung lu disumpahin pae. Bu, ibu kalau beli jeruk pernah kan? Beli mangga pernah? Saat beli jeruk dipencet apa dicium? Mau ngomong dipencet lu salah aja. Dipencet apa dicium? Jeruk. Lu cium jeruk. Ilmu dari mana itu? Beli jeruk diapain? Kalau keras masuk pilihan nggak? Oh gak, Bib, asam. Cari yang mana? Yang sedang, Bib. Yang dipencet kelihatan keras, pinggirin. Pencet, pinggir. Sedap, masuk. Betul. Perempuan sekarang begitu nggak? Pencet, tinggal. Pencet, tinggal. Betul nggak? Yang kedua, ibu, bapak pernah beli mangga, Pak? Bapak pernah beli mangga? Lu pencet apa lu cium? Lu pencet, hancur tuh mangga. Betul nggak? Dipencet apa dicium? Dekat apa jauh? Deketin. Harum manis nih. Nggak ada baunya, asem. Betul? Sama nggak sama perempuan sekarang? Cium nggak enak, buang. Cium nggak manis, sama nggak? Saya cuma mau ngasih ilmu buat perempuan. Ambil ilmunya Duren, Neng. Ambil ilmu. Siapa yang berani bejek? Ayo. Ada yang berani bejek Duren? Ambil ilmu Duren. Kalau dicium agak berjarak, gak mau deket, bonyok mukanya. Apalagi model kayak gua, mulut belum, hidung udah nyampe. Begitu dibelah, manis isinya. Begitu dong jadi perempuan. Jangan dikit-dikit gampang banget ngasih ini, ngasih itu. Perempuan sekarang, maaf, saya mau ngasih tahu, perempuan itu kehormatan Allah berikan luar biasa. Surga ada di bawah telapak kaki seorang ibu perempuan. Bapak tidak memiliki, seorang laki-laki nggak punya, surga di dirinya nggak ada. Perempuan punya kehormatan. Saya cuma mau kasih tahu, anak muda sekarang, tolong jangan pernah murah di mata laki-laki. Jangan cuman modai, Neng, I love you. Lu harus berani nolak, Neng. Maaf, saya suka bilang I love you, tapi bukan itu yang saya butuh. Kalau bener cinta sama saya, datang ke rumah saya, bilang gobil tuh. Itu baru laki-laki. Ini gobil tuh kagak, I love you, I love you, I love you. Nggak taunya ada 7 perempuan dikata I love you. Anak muda, lu kerja nyari duit yang kenceng. Yang pertama punya niat nyenengin orang tua. Yang kedua nyenengin diri sendiri. Yang ketiga nyenengin keluarga. Bu, woi para istri, kalau laki mau ngasih duit ke ibu, ke orang tuanya, jangan dilarang. Gak boleh dilarang. Kenapa? Itu masih haknya dia. Makanya buat yang laki-laki, tolong kalau lagi gajian jangan dikasih full semua ke bini. Jangan pernah dikasih tahu isi tabungan kita, Pak.
Tuh kalau dikasih tahu pikiran dia Pak, lipstick beak, skincare coba tuh lihat. Perempuan itu kalau udah ngelihat duit, bawaannya pikiran dia. Coba lihat corona kemarin, ujiannya ya ilaha illallah, bukan main, ujiannya besar bener. Rata-rata apa? Perempuan pada gugat cerai lakinya. Betul nggak? Urusannya apa? Ekonomi katanya. Padahal yang namanya rezeki itu udah diatur belum sama Allah? Udah, Allah udah punya aturan di dalam kitab tauhid diajarkan. Allah di dalam hadits qudsinya mengatakan, jika semua makhluk dikumpulkan di tanah lapang, mereka minta dalam waktu yang sama meminta rezeki kepadaku, kata Allah, maka aku akan memberikan sebagaimana aku celupkan jarum ke lautan, lalu aku berikan kepada mereka. Rata. Jangan khawatir, urusan rezeki, jodoh, maut, semua ada di tangan Allah. Ini buat ngomongin kematian nih, hati-hati. Yang muda ibadah. Kenapa? Kematian gak nunggu lo tua. Yang di dalam kandungan bisa payah gak? Yang baru lahir, yang nini-nini, aki-aki, apalagi. Coba lihat orang jalan ke masjid, ke musola, anak muda apa nenek-nenek, kakek-kakek. Kakek-kakek. Kenapa? Karena dia tahu umurnya tinggal dikit. Yang anak muda pada kemana? Sholat kagak. Apalagi datang Ramadan. Nih lihat nih anak-anak muda nih. Udah lu tidur 5:30 pagi, bangun 5:30 sore. Lu puasa setahun juga kuat PA. Jangan kayak begitu. Bib, kan tidurnya orang puasa ibadah. Iya nggak begitu. Untung masih dikasih bangun lo. Coba lo kalau diterusin. Innalillahi lu. Orang yang namanya tidurnya ibadah di dalam bulan Ramadan, orang yang habis kerja capek lelah, dia istirahat sejenak, dihitung ibadah. Nafasnya orang yang berpuasa akan dijadikan zikir. Bau mulutnya seorang yang berpuasa menjadi penyebab wanginya minyak kasturi. Coba bisa kebayang. Bukan berarti itu kan di akhirat malaikat nyiumnya bau kasturi. Jangan di dunia lu ngomong sama orang, hai mana lagi apa? Jangan begitu, nggak boleh. Paham ya? Paham ya? Kita dikasih umur panjang, sebentar lagi akan datang bulan Ramadan. Jaga baik-baik puasanya kita, ibadahnya kita. Mudah-mudahan di malam kita sebagai orang yang diterima amal ibadahnya oleh Allah. Dan insya Allah di bulan Sya'ban ini kita lagi menanam sesuatu yang kita butuhkan. Dan insya Allah Ramadan kita dapat memetik hasilnya, insya Allah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, yuk sama-sama kalau boleh diizinin ini malam kita sama-sama zikir kepada Allah. Kita tundukkan kepala, kita sadar atas dosa-dosa kita yang telah kita lakukan, yang telah kita perbuat, baik itu sama diri sendiri, termasuk sama orang tua, sama suami, sama istri, sama anak, anak sama orang tua. Kita minta kepada Allah berkah, kita menyebut nama Allah di malam ini. Mudah-mudahan taubat kita malam ini diterima oleh Allah. Amin ya Rabbal. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha faqulu jami'an ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah.
Ya Allah, ya Tuhan kami, dengarkan panggilan kami para pendosa ini ya Allah. Dengarkan panggilan kami para ahli maksiat ini ya Allah. Wahai Rabbi, dengarkan panggilan kami ya Allah. Sadar diri ini telah lama tidak lagi pernah menyebut namamu ya Allah. Ya Allah, betapa agungnya namamu ya Allah, betapa mulianya namamu ya Allah, sehingga lisan kami yang penuh dengan dosa ini tidak lagi pernah dapat menyebut namamu ya Allah. Wahai Rabbi, bukankah kau maha melihat ya Allah? Lihatlah kami yang sedang menengadahkan tangan di hadapanmu ini ya Allah, yang mengemis di hadapanmu ya Allah. Malu kami meminta kepadamu, ampuni kami ya Allah. Wahai Rabbi, jadikan malam ini malam taubat terakhir di dalam hidup kami ya Rabb. Jangan kau izinkan kami untuk datangi kemaksiatan kembali. Terima taubat kami di malam ini ya Allah. Banyak dosa yang telah kami perbuat di dunia ini. Wahai Rabbi, maafkan kami ya Allah. Wahai Rabbi, ampuni kami ya Allah. Ya Allah, jangan kau ambil nyawa kami terdahulu sebelum kau ampuni dosa kami. Jika kau mengambil nyawa kami penuh dengan dosa, sungguh kami tidak akan sanggup menerima siksa alam kubur. Kami tidak akan sanggup menerima siksaan sakratul maut. Kami tidak akan sanggup menerima siksaan padang mahsyar. Dan sungguh kami tidak akan sanggup menerima siksaan api neraka jahanam. Ampuni kami ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wahai Rabbi, lama mata ini tidak pernah mengeluarkan air mata karena rasa takut kami kepadamu ya Allah. Ya Allah, izinkan mata ini mengeluarkan air mata karena rasa takut kami di hadapanmu ya Rabb, karena rasa malu kami di hadapanmu ya Allah. Wahai Rabbi, bukankah kau mendengar setiap permohonan dan doa hambamu ya Rabb? Bukankah kau telah berjanji ud'uni astajib lakum, berdoa kepadamu akan kau kabulkan ya Allah. Lihatlah kami yang sedang menengadahkan tangan ini.
Bukankah Kau yang mengiring kami ke dalam majlis yang mulia ini? Bukankah Kau yang menginginkan kami duduk di dalam majlis ini? Banyak malam ini yang saat ini sedang bermaksiat kepadamu, sedang berbuat dosa di hadapan-Mu. Kau kabulkan mereka dengan kemaksiatan yang mereka lakukan. Bukankah kami yang lebih berhak Engkau kabulkan ya Allah? Dengan taubat kami di malam ini di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wahai Rabbi, panjangkan umur kedua orang tua kami ya Allah. Sehatkan badan kedua orang tua kami ya Allah. Angkat derajat kedua orang tua kami ya Allah. Bahagiakan kedua orang tua kami ya Allah. Dan izinkan kami membahagiakan kedua orang tua kami dengan membawa mereka melaksanakan haji dan umrah dan berziarah ke makam Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ini adalah cita-cita terbesar kami di dunia ini. Kabulkan doa kami setiap anak untuk kedua orang tua kami. Wahai Rabbi, sehatkan badan kedua orang tua kami. Angkat penyakit kedua orang tua kami. Izinkan kami selalu membuat kedua orang tua kami dalam keadaan tersenyum. Wahai Rabbi, ampuni dosa kedua orang tua kami. Jangan Kau tempelkan dosa apa yang telah kami perbuat di dunia ini kepada kedua orang tua kami. Ya Allah, ampuni dosa kami terhadap kedua orang tua kami. Kepada ayah anda dan ibunda kami, kami tidak pernah menghargai jeripaya ayah anda kami. Bagaimana ayah anda kami dari pagi sampai malam, hujan kehujanan, panas kepanasan mencari rezeki yang halal untuk kami. Tidak jarang kami mencaci, memaki, menghina ayahanda kami. Ampuni kami ya Allah. Jaga ayahanda kami ya Rabb. Dan juga kepada ibunda kami, kami tidak pernah menghargai pengorbanan ibunda kami saat kami dilahirkan ke dunia ini. Antara hidup dan mati beliau memperjuangkan untuk kami hidup di dunia ini. Jika ibunda kami harus memilih dirinya yang mati atau kami yang mati saat lahirnya kami ke dunia ini, pasti ibunda kami akan mengatakan, ya Allah, ambil nyawaku, jangan Kau ambil nyawa anakku. Biarkan mereka hidup bahagia di dunia ini. Tidak jarang kami mencaci, memaki, menghina ibunda kami. Dan tidak jarang kami menganggap ibunda kami adalah budak bagi kami. Ampuni kami ya Allah. Bagi kedua orang tua kami yang telah tiada, lapangkan kubur mereka ya Allah. Jangan Kau biarkan mereka di dalam kegelapannya di alam kubur. Terangkan kubur mereka dengan rahmat dari-Mu ya Allah. Ya Allah, jangan Kau biarkan mereka dalam kesendiriannya. Kirimkan malaikat-Mu untuk menemani sampai datangnya yaumil qiyamah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami anak-anak yang saleh-salehah, anak yang berbakti kepada kedua orang tua kami ya Allah.
Jadikan kami sebagai anak yang terus bertakwa kepada Allah. Ya Rabbi, kumpulkan kami di dalam surgamu ya Allah. Izinkan kami menggenggam tangan kedua orang tua kami saat melintasi sirat, agar mereka tidak tergelincir masuk ke dalam neraka jahanam. Izinkan kami ya Allah, jangan kau jadikan kami sebagai anak yang dapat melemparkan kedua orang tua kami ke dalam neraka-Mu ya Allah. Izinkan kami membawa kedua orang tua kami sampai masuk ke dalam syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Rabbi, bukan kesenangan semata kami ingin masuk ke dalam syurga-Mu. Bukan emas permata yang berada dalam syurga-Mu kami ingin masuk ke dalam syurga-Mu, melainkan karena ada manusia yang namanya berdampingan dengan nama-Mu ya Allah. Masukkan kami ke dalam syurga-Mu bersama Sayyidina Muhammad. Cukup di dunia ini kau pisahkan kami, jangan kau pisahkan kami kelak di dalam syurga-Mu ya Allah. Izinkan tangan yang penuh dengan dosa ini untuk menggenggam tangan Sayyidina Muhammad. Jangan kau butakan mata ini untuk memandang keindahan wajah Sayyidina Muhammad. Izinkan lisan yang penuh dengan dosa ini untuk meminum daripada telaga Kautsar melalui tangan Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikan salawat dan salam kami kepada Sayyidina Muhammad. Wahai Rabbi, bagi kami yang hadir di dalam tempat ini, dimanapun kami berada, yang kami kurang di dalam rezeki kami, tumpahkan kepada kami rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil qiyamah. Ya Allah, bagi kami yang hadir di dalam tempat ini maupun dimanapun kami berada, yang kami dalam saat ini keadaannya sakit, angkat penyakit kami ya Allah. Sehatkan badan kami agar kami dapat mudah terus beribadah kepadamu ya Allah ya Rabbal Alamin. Bagi kami yang belum mendapatkan jodoh, berikan kami jodoh yang saleh-salehah. Yang kami telah mendapatkan jodoh tapi belum diberikan keturunan, berikan kami keturunan yang saleh-salehah. Ya Allah ya Ilahi wa Maliki, anta ta'lam kaifa hali. Engkau yang maha mengetahui apa yang ada di dalam hati ini ya Allah. Maka kabulkan setiap permohonan dan permintaan kami di hadapan-Mu. Terima taubat kami di malam ini ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kulli sul wa ila hadratir rasul bisirril Fatihah. Mudah-mudahan malam ini taubat kita diterima oleh Allah. Allah tidak mengizinkan lagi untuk kita menjalankan kemaksiatan di hadapan Allah. Nabi SAW mengatakan di dalam hadisnya, jika kalian bermaksiat maka cepat bertaubat kepada Allah, dan jika kembali lagi untuk bermaksiat maka cepat kembali lagi bertaubat sama Allah, agar kalian sehingga kalian bosan bermaksiat dan terus bertaubat kepada Allah. Insya sebentar lagi akan datang bulan suci Ramadan. Mari sama-sama kita menyambut bulan suci Ramadan dengan kegembiraan, dengan menyebut, dengan mengagungkan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai manusia yang terus bergembira atas kedatangan bulan suci Ramadan. Amin ya Rabbal. Syairillah ya Ramadan, syairillah ya Ramadan, syairillah ya Ramadan bil qabul wal ghufran. Syairillah ya Ramadan, syairillah, syairillah ya Ramadan bil qabul wal ghufran. Syairillah ya Ramadan, syairillah ya Ramadan, syairillah ya Ramadan bil qalbi wal ghufran. Ya Hannan ya Manan
يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جود لنا بالغفران شهر الله يا رمضان سير الله يا رمضان سير الله يا رمضان بالقلب والغفران جد لي هذا الإنسان أبد سوء خذيان من ذنوبي وحلان وخيف خذبان شهر الله يا رمضان سير الله يا رمضان سير الله يا رمضان بالقلب والغفران ربنا نستعفيك ربنا نسترضيك ولا نظن فيك يا رجاح الإيمان شهر الله يا رمضان سير الله يا رمضان سير الله يا رمضان بالقلب والغفران سير الله يا رمضان سير الله يا رمضان سير الله يا رمضان بالقرب والغفران سير الله يا رمضان سير الله يا رمضان سير الله يا رمضان بالقرب والغفران. Masih mau sholawat nggak? Tapi bacanya sama-sama ya. Tahu nggak sholawat syifa? Hafal? Gimana? Allahumma salli ala. Kurang keras. Yang punya handphonenya dikeluarin, flashnya dinyalain. Wa ala alihi Allahumma salli ala. Tunggu. Hadrohnya ngeblank nih. Salawat itu pujian yang terkhusyuk. Cari setempatnya. Kalau musiknya hadroh. Kalau kayak tadi pantas nggak musiknya? Pantas nggak? Ya, cari salawat yang sekiranya iramanya pantas. Kayak tadi tuh, kayak iramanya yang tadi hadroh semuanya main, itu bagus. Salawat bagus, tapi harus tahu penempatannya. Paham ya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Semua baca. Abadan wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Baca semuanya yang keras sama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa abadan wa nuril absari wa diyaiha
وأشغل الظالمين اللهم ومن بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Baca semua. Allahumma Allahumma على سيدنا محمد wa ashghilin. ظالم بالظالمين. Yang keras semua sama-sama. Wa min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi sallallahu rabbuna على نور المبين Ahmad al-Mustafa. سيدي Sekali lagi. Sallallahu ala نور المبين Ahmad al-Mustafa سيدي المرسلين wa ala wa آله وصحبه ajma'in wa ala alihi وصحبه أجمعين مولاي صل دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى لكل حال الأحوال مقتحم مولاي. Duduk semuanya, duduk. Baca semua sama-sama. Angkat tangan semua sama-sama. Ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ya wasi'al. Baca lagi. Ya Rabbi bil Mustafa liqmaqasina. Baca yang keras semua sama. Ya Rabbi bil انظر إلينا يا رب لك شافعت يا رسول الله لك شافعت يا رسول الله. Sekali lagi. Ya Rabbi bil بلغ سيدنا واغفر كرامي مولاي صل وسلم دائما أبدا على بك خير الخلق كلهم. الفاتحة بالقبول وتمام كل سهول وإلى حضرة الرسول بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي فانفعنا ببركتهم
واهدنا الحسنى بحرمتهم وعمتنا في طريقتهم والمعافاة من الفتن يا علب ألوي شفاعة يا علب ألوي شفاعة يا علب ألوي شفاعة كل كربة تنجلي بكم بكل أهل الولاية كل حاجة قضي كل حاجة قضي كل حاجة قضي درك يا أهل المدينة درك يا أهل المدينة درك يا أهل المدينة يا كريم علها يا كريم علها يا كريم علها واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم يا فارج الحم يا كاشف الغام يا من لأبده يغفر ويرحم دعواهم سبحانك اللهم تحية في السلام وآخر دعوانا عن الحمد لله رب. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf santri, Nurul Ihsan naik. Kita foto sama Habib. Yang pakai seragam ya. Iya. Jajar ya. Membatak mangga, Bos. Foto ya. Iya. Ngajajar. Iya. Ngajajar ulah kita tuh kumaha motona gitu mah. Tuh sebelah itu. Hei ibu-ibu maaf, ya ke santri helannya gampang ibu-ibu santri hayang dipoto cenah kenang-kenangan ya. Ayo, mangga, iya. Ngajajar tuh, iya belawetan. Ya, ayo. Ayo Bang Batak, mangga, foto. Ini kameranya mana yang foto? Ini nih yang di depan itu jangan menghalangin cenah, awas yang depan dulu. Sabar. Mau dipoto.